mungkin kami coba kita tunda pertemuan kita di pagi hari ini. Mungkin kita nanti akan berjadwal setelah ini, karena kita harus mencukupi quorum dari anggota. Dari 12 anggota harus minimal 50 anggota harus hadir dalam pertemuan kita kali ini. Bisa kita sepakati untuk bisa kita bahas di tingkat selanjutnya. Ya, terima kasih. Berarti 2 Ranperda ini Pak Kabak sudah masuk di Bapelperda, dan kami dari seluruh anggota Bapelperda sudah menyepakati Ranperda ini untuk kita selesaikan di tahap selanjutnya. Mungkin itu saja dulu. Barangkali nanti ada sedikit yang mau disampaikan, monggo, atau kami minta kesepakatannya dulu karena terkait dengan waktu. Silakan. Ataukah kita ingin memperdengarkan apa presentasi dari Pusda, atau hari ini kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan. Ya. Dalam pengusulan Bapelperda ini kan bahasanya DPRD udah setuju ya, Pak. Ya, Kedepannya apa nih Pak? Otomatis kan nanti kita akan membahasnya di pansus, membahas pansus. Nanti kita akan otomatis kita bekerjasama pansus, bagian hukum dan dan Persda juga akan terlibat di dalam revisi perda ini, Pak. Berapa banyak yang perda yang akan kita revisi, Pak? Apa aja? Jadi untuk sementara ini kan satu dulu yang udah disepakati hari ini ya. Jadi perubahan revisi perubahan nama perda ya, perda pendirian ya. Yang semula itu bernama Persda, sekarang berubah jadi Perumda ya. Nah, cuma pasal-pasal di dalamnya itu banyak yang berubah total ya. 70% tadi udah berubah total. Itu otomatis kita akan bahas satu persatu, mensinkronkan antara Persda, Badan Hukum dan DPRD. Terkait Perumda ini nanti Pak, udah setelah kira-kira apa harapan selaku pengelola dari direktur sendiri dan direksinya perkembangan PAD Rokan Hulu? Ya, jadi kami juga jajaran direksi dan seluruh karyawan juga berkeinginan bahwa Perumda Rokan Hulu ini akan menjadi sumber PAD yang utama di Rokan Hulu. Ini impian kita. Jadi apa ini sebelumnya kan Perda ini kan dari kelistrikan, Pak? Iya. Jadi arah kemana nanti Perda yang Ranperda ini akan untuk ke revisi ke depan? Jadi begitu Ranperda mengenai investasi itu disetujui direvisi, maka otomatis terbuka peluang selebar-lebarnya bagi Persda untuk melakukan berbagai macam bidang usaha. Jadi mulai dari usaha perkebunan, pertambangan, pariwisata, ekonomi kreatif akan terbuka otomatis. Itu memang tidak sekaligus ya, akan bertahap, step by step kita akan melakukan investasi bidang itu, persetujuan bupati, mungkin juga otomatis dalam pengawasan oleh dewan juga. Gitu. Ada satu lagi Pak, PDAM di Rokan Hulu kan perlu juga masuk di Perumda nanti Pak. Gimana menurut Bapak nih? Betul Pak, jadi kami juga mengimpikan itu PDAM itu juga akan masuk ke Perumda Rokan Hulu Jaya nanti, dan itu kami juga udah menjajaki awal, juga kami udah bersurat kepada bupati, kita juga mendekati kepada Cipta Karya ya yang sekarang membawa PDAM. Cuma kan masih ini proses yang masih harus kita lewati. Apa harapan kita kepada Badan Perda Roll Bang yang sudah sekarang ini sudah disepakati ini tadi? Apa harapan kita? Harapan kami ini dapat secepatnya diagendakan untuk pertemuan untuk membahas di Bamus ya. Kemudian akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas revisi perda ini. Kita harapkan sehingga revisi perda ini cepat lancar dan sesuai deadline yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oke, kasih. Oh iya, apa nih wisata sama air bersih nih? Apakah orang dinas nanti mau nggak melepaskan itu, Pak? Seperti apa nanti gagasan kita dan apa harapan kita pada dinas, Pak? Ya, jadi sekarang itu kan masih diproses Pak ya. Kami otomatis sebetulnya di sini kami meminta kepada bupati ya. Bupati sebagai kepala daerah ya. Nah nanti kalau perlu ya nanti bupati mendudukkan antara Persda dengan dinas terkait
Nah sekarang aturan mainnya seperti apa? Jadi kita harapkan bupati jadi wasit di situ, karena tujuan kita kan sama-sama agar PDAM ini lebih memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya untuk PAD Rokan Hulu. Pariwisata umpamanya ke depan kita ingin menjadi sumber kontribusi yang sebesar-besarnya untuk PAD Rokan Hulu. Nah sekarang kan kita saksikan sendiri kan tidak optimal kan memberikan kontribusi kepada APBD Rokan Hulu. Untuk tahun 2019 kemarin Pak, berapa PD yang sudah disumbangkan oleh Prusda? Jadi kalau Untuk tahun ini. kemarin kami udah menyumbang sekitar 400 juta Pak, untuk PAD Rokan Hulu ya Pak. Jadi saya ceritakan tadi bahwa sebenarnya Prusda ini sumber PAD itu ada dua ya. Satu dari sisi hulu, yaitu dari PBB, restribusi pajak, restribusi parkir, dan restribusi sampah. Nah ini kemarin kita udah store tuh 400 juta. Yang belum mampu disetorkan Prusda Rokan Hulu cuma satu lagi, yaitu dividen setelah laba. Ada lagi kewajiban dividen itu 45% dari laba ya. Nah karena kita belum laba, kita belum bisa menyetorkan dividen kepada pemerintah. Tapi yang dari sisi hulu kita udah store nih. Nah sisi hilir tinggal satu lagi yang belum, yaitu dividen kalau kita laba. Nah bisa labanya tergantung kepada bupati lagi, kalau dia buka peluang kita untuk berusaha di berbagai bidang, kita yakin kita akan menghasilkan laba, dan laba kita nanti 45% kita store untuk APBD Rokan Hulu gitu. Kasih Pak.